Halo, shalom. Selamat pagi semuanya. Balik lagi dengan ibu. Balik lagi dengan ibu. Oke, kayaknya ibu kayak nggak ada kerjaan banget. Padahal kerjaan itu banyak banget. Cuman pengen aja sharing sebelum masuk dalam kerempongan selanjutnya. Nah, aku mau sharing nih. Jadi baru-baru banget kan banyak, maksudnya dalam pandemi ini kita banyak banget ngadapin situasi perekonomian makin susah, terus banyak dituntut istri itu harus melakukan segala sesuatunya dengan bijak. Nah, oke. Jadi sebelum aku mau kasih tips-tips, kita baca Alkitab dulu yuk. Terdapat dalam Amsal 31. Oke, Amsal 31 ayat 10. Aku akan bacakan buat teman-teman ya. Oh ya, ibu ada di mana? Ibu ada di ruangan belajarnya anak-anak. Tapi karena yang anak satu, anak dua harus sekolah, mereka nggak pakai ruangan ini, tapi pakai ruang depan. Oke, firman Tuhan berbunyi gini. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran dan lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin, firman Tuhan. Nah, ini puji-pujian untuk istri yang cakap. Ada adik. Say hey dong. Kalau adik ini sekolahnya siang, kalau Koko sekolahnya jam 6.45 sudah harus masuk kelas. Walaupun cuma di rumah, dia udah harus standby di depan laptop karena sekolahnya sekolah jarak jauh. Oke teman-teman, aku mau sharing nih firman Tuhan. Nah, jadi beberapa waktu lalu aku bukan ditawarin sih, diajarin temen mengatur keuangan dengan cara kakeibo. Nah, itu adalah cara orang Jepang dalam mengatur keuangan. Nah, ini dia Dokter Lisa lah yang mengajarin aku prinsip itu. Jadi baru beberapa hari aku mulai dengan cara itu, walaupun belum masuk kelas, tapi ngikutin secara itu dulu, secara data gitu. Katanya di dalam Amsal, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya. Kalau kita lihat dari 10 sampai 31
ayat ini menjelaskan istri yang kayak ideal banget menurut Salomo gitu loh. Padahal kita tahu sama-sama Salomo mempunyai banyak sekali istri, ada 700 istri dan 300 gundik, jadi totalnya 1000 gitu loh. Tapi dari semuanya dia hanya mencintai satu orang. Tetapi saudaraku, yang kita belajar dari sini, dari perkataan Salomo, bahwa wah ternyata jadi istri yang cakap itu bukan seseorang yang hanya molek, hanya cantik. Salomo apa sih yang nggak dia dapet, ya nggak sih? Salomo tuh bisa dapet semuanya gitu loh, yang cantik, yang kayak apapun itu dia biasa dapat. Tapi ternyata menurut Salomo yang sangat berhikmat itu, istri yang cakap itu seperti apa sih? Nah, kita itu bisa baca jelas banget di sini kalau ia yang pertama orangnya pasti takut akan Tuhan, karena dia pagi-pagi orangnya rajin, pagi-pagi juga sudah bangun sebelum yang lainnya pada bangun gitu. Terus dia melakukan segala tugas tanggung jawabnya sebagai istri itu dengan penuh tanggung jawab. Dia bekerja, ini ya kita baca bersama-sama ya. Ia berbuat baik kepada suaminya yang tidak berbuat jahat ya. Otomatis itu sesuatu hal yang kalau orang bilangnya lumrah lah, namanya juga namanya juga istri harus melakukan tanggung jawabnya dong kepada suami. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ia tidak berbuat jahat, artinya dia melakukan segala sesuatunya itu dengan hati yang tulus gitu. Ada kan kalau suami gue baik ya gue baik gitu, kalau bulanannya enggak telat ya gue tetap baik, gue hargain dia gitu, gue lakuin apa yang dia mau. Jadi semuanya itu dilakukan dengan pamrih. Padahal firman Tuhan bilang dia nggak berbuat jahat ataupun merancangkan yang jahat gitu. Nah, ia bangun kalau masih malam. Nah, di sini menunjukkan bahwa istri itu sangat rajin dan tiang doa. Karena biasanya pada pagi hari kita tuh harus pertama mencari Tuhan di saat teduh gitu kan. Pagi-pagi cari Tuhan, dan dia setelah mencari Tuhan, bersaat teduh hubungannya dia dengan Tuhan beres, baru dia melakukan segala kegiatan rumah tangga. Jadi semua orang masih tidur, dia udah bangun, udah siapkan segala sesuatunya. Memang susah sih, apalagi buat istri-istri yang kerja. Tapi kalau kita melakukannya dengan segenap hati, ya saya percaya Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan pasti akan memberikan kekuatan gitu loh. Terus ia membeli sebuah ladang yang diingininya dengan tangan kanan. Nah, jadi di sini selain dia rajin, dia tuh bisa apa ya? Ya karena istri itu multitasking ya. Ya bukannya mau mengajarin saudara-saudara, tapi itu yang saya rasakan sendiri. Selain mengurus rumah, gimana sih caranya untuk mendapatkan pendapatan lebih gitu loh. Selain saya harus berhemat dengan metode Kokeibo ini. Ternyata ya udah, kalau misalnya teman-teman bisa jualan makanan, ya just do it gitu. Jualan di sosial media, tawarin ke teman-teman. Kalau saya jualannya online, atau kayak kemarin masih buka toko, tapi karena operasionalnya terlalu besar, kadang-kadang pendapatan sudah nggak sesuai dengan biaya operasional. Jadi akhirnya ya udah, toko ditutup, kita sewa yang lebih kecil, misalnya unit yang lebih kecil, karena saya harus stok barang ke situ. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita mau aja, Tuhan itu bisa bukakan buat kita gitu loh. Jadi do not complain, jangan terlalu banyak komplain atau menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tuhan sih memberikan aku hidup yang kayak begini, Tuhan sih kasih aku jodoh yang begini gitu loh. Padahal sebenarnya ya kalau jodoh kan kita yang milih sendiri kan gitu loh. Hanya Tuhan itu mengizinkan saja. Tapi kalau jodoh sih menurut saya sampai sekarang bukan jodoh di tangan Tuhan sih. Sampai sekarang menurutku jodoh itu di tangan manusia, karena dia yang memilih gitu. Oke teman-teman, selanjutnya wah banyak sekali di sini ya. Maksudnya istri yang bijak, istri yang baik itu akan membawa dampak bagi nama suaminya. Jadi suaminya akan dikenal baik oleh, di sini dikatakan di ayat selanjutnya, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Jadi kelihatan di sini istrinya bukan istri tua banget ya, maksudnya masih muda tetapi sudah memancarkan sosok ideal gitu loh. Maksudnya melakukan segala kehendak Tuhan, menjadi terang dan berdampak buat keluarganya.
Aku mau sharing nih tentang Kakeibo ya, padahal belum terlalu mengerti ya, padahal belum masuk kelas, cuman ini adalah efek jitu. Efek jitu untuk kita para istri lebih bijak mengatur keuangan. Terus terang kalau saya itu tukang belanja banget. Jadi misalnya ya Dek ya, jadi kalau misalnya ada yang nawarin satu, biasanya saya beli dua gitu loh. Jadi karena terlalu shopaholic. Dan itu sebenarnya nggak baik untuk, apalagi kalau masa pandemik begini, kita kan harus lebih berhikmat, harus lebih harus lebih berhemat untuk hal-hal yang tidak penting, nggak perlu dibeli. Nah, prinsip Kakeibo ini sebenarnya teman-teman tuh bisa Google, bisa cari di googling. Prinsip Kakeibo itu lebih kita mengatur keuangan sih secara manual ya. Jadi semuanya itu diamplopin satu-satu. Jadi kalau saya tuh bikinnya per minggu, seperti Dokter Lisa ajarin, per minggu. Jadi untuk pengeluaran yang saya dan Dokter Lisa tuh setipe. Jadi kita kadang-kadang kalau ketemu hal-hal yang nggak penting dibeli gitu kan, padahal nggak juga dipakai gitu, ujung-ujungnya nggak kepake juga. Nah kalau udah kayak begini mau gimana gitu kan. Jadi untuk berbelanja nih misalnya, jangan impulsif. Jadi kalau penting banget baru kita beli. Maksudnya kita akan berpikir itu kita butuhkan nggak gitu loh. Misalnya kayak beras, itu kan memang faktor yang nggak mungkin nggak beli kan, karena kita kan tetap makan. Adik mau kemana? Oke. Terus hal-hal yang nggak penting, misalnya pewangi pakaian gitu, ya udah nggak usah. Lagian pewangi pakaian itu nggak bagus loh teman-teman. Banyak yang kena kanker darah itu karena terpapar kimia. Kebanyakan tuh dari laundry, dry clean, sama pewangi-pewangi begitu. Jadi kalau cukup sabun deterjen aja, ya udah kita beli deterjen aja, nggak usah beli pewangi lagi gitu kan. Apalagi pakai yang maaf menyebutkan merek, yang itu trika yang buat pelicin pakaian kalau kita lagi setrikaan, itu sebenarnya nggak perlu banget dan nggak sehat gitu. Terus contoh lain lagi apa ya? Ya mungkin merek-merek tertentu, misalnya pakai Rinso atau Daya sama aja sebenarnya isinya deterjen juga untuk membersihkan pakaian juga. Jadi kalau nggak perlu ya nggak usah beli yang merek terkenal tapi mahal gitu loh. Itu sama kayak tas sih, itu lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau orang cuma ya udah, kalau cuma bisa US brand, kenapa harus beli LV gitu kan. Tapi ya itu semua kembali ke kita, prestige, masalah penghargaan, harga diri gitu. Terus kalau bisa masak, kenapa harus jajan? Kalau dulu saya berpikirnya kalau bisa beli kenapa harus bikin gitu kan, karena saya orangnya pengen cepet, pengen instan gitu, padahal kan nggak bagus untuk anak-anak juga kan. Tapi kalau untuk makanan anak sih dari dulu memang saya agak concern. Jadi kalau lebih bagus beli, kalau ada organik kenapa enggak gitu, karena untuk kesehatan. Nah tapi kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai wanita yang bijak gitu, gara-gara baca ini nih, wanita yang dihargai dan dicintai. Jadi belajarlah ya untuk bertambah bijak. Dalam Amsal 31 ini sangat-sangat lugas dan tegas dan jelas. Salomo menceritakan bagaimana kita harus menjadi istri yang bijak gitu. Oke, jadi karena hari ini aku nggak akan sharing semua ayat, tetapi lebih ke prinsip Kakeibo ini yang aku baru cerita tadi, untuk gimana caranya kita mendapatkan penghasilan lebih atau berhemat gitu. Kalau misalnya memang kita tahu kita tidak bisa menghasilkan penghasilan selain yang ada sekarang, atau berharap pada gaji suami gitu, berarti kita harus menekan pengeluaran. Nah teman-teman boleh coba ini prinsip Kakeibo gitu, di Google aja, sebenarnya ada semua kok cara-caranya. Jadi kita disuruh pertama menghitung aset, menghitung kekayaan ada berapa, terus udah gitu kita menghitung kas keluar kita, kebutuhan yang primer nih, misalnya cicilan rumah yang nggak boleh nggak ada pengeluaran tetap yang pasti kita keluarkan tiap bulan, cicilan rumah, asuransi, terus apalagi ya perpuluhan gitu kan.
itu udah harus dipisahkan. Oke. Terus yang kedua, pengeluaran variabel, misalnya makanan gitu. Oke, pengeluaran makanan itu kan berbeda-beda tiap bulan, jadi kita bisa tuh direncanain dulu pengeluaran tiap minggu ini. Lebih gampang sih tiap minggu daripada tiap bulannya, tapi kalau kita mau bikin neraca, bikinnya neraca tiap bulan gitu. Apa aja makan, transportasi misalnya harus ke kantor, terus untuk kesehatan, pengobatan itu harus disiapin. Terus misalnya ada juga biaya hiburan, liburan. Terus apalagi ya, sebentar saya sambil buka laptop nih. Masih semangat pemirsa, masih lagi semangat-semangatnya bikin. Soalnya kan kalau kita lagi semangat, terus ada saving money, itu rasanya kepuasan tersendiri gitu loh. Oh ternyata konsep ini berhasil aku jalanin seminggu gitu kan. Jadi lumayan banget sih kalau kita bisa saving, cuman merubah mindset, merubah pikiran. Oh ini aku perlu beli nggak ya ini. Jadi kayak biasanya aku kalau ditawarin teman-teman kan, Fer beli dong makanan aku segala macam gitu. Wah aku belinya banyak. Nggak apa-apa sih banyak, tapi kalau buat ngasih orang oke lah. Maksudnya itu kan berarti kita harus punya budget untuk sedekah gitu kan, memberikan. Tapi kalau misalnya kita numpuk sesuatu yang nggak kepake juga, itu buat apa gitu loh, itu kan buang-buang uang banget gitu loh. Jadi agak nggak berhikmat sih, dan itu saya dulu karena saya shopaholic banget, dan ya begitulah, mikirnya belakangan, yang penting beli dulu daripada kepikiran. Tapi ternyata tuh nggak bagus, dan menurut Alkitab itu nggak bijak gitu. Janganlah berlaku nggak bijak. Maksudnya kita kalau dikasih hikmat, kita juga bener-bener melalui Alkitab ini semuanya ada gitu loh. Kita cari apapun ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita nggak ngelakuin, ya Tuhan kan bilang kalau misalnya yang Dia larang kita lakuin, atau yang Dia bilang kita nggak boleh lakuin kita lakuin, itu dosa, sama aja gitu kan. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, ya kamu berhikmatlah, berhematlah untuk itu segala macam, ya kita harus lakuin. Baru seminggu ini pemirsa, jadi masih semangat untuk sharing. Oke, terus ya itu pengeluarannya. Terus setelah itu sebentar ya, saya cari lagi. Nah dari situ kita tuh bisa tahu, oh kebutuhan aku setiap bulan apa sih, kebutuhan aku yang nggak perlu banget apa sih gitu kan. Nah itu semua, terus pembayaran kartu kredit segala macam, baru deh kita pisahin, adakah ada rasio keuangan yang tidak sehat nggak. Misalnya pas lagi begini kan, lagi krisis nih, kita harus siapkan yang namanya dana darurat. Kita nggak pernah tahu masa depan. Kita bukan bilang kita nggak beriman ya, maksudnya wah segala sesuatu kan Tuhan sudah cukupi. Apalagi kalau kita punya banyak anggota keluarga yang harus dihidupin, banyak anak, ada orang tua yang harus dihidupin. Nah dengan begitu sebenarnya kita harus lebih lebih wise gitu loh menghadapi keuangan. Bukan wah Tuhan maksudnya apa-apa dikit-dikit nyalain Tuhan gitu loh. Dikit-dikit Tuhan yang kasih berarti Tuhan yang bertanggung jawab. Oh yes, amin, saya juga aminin itu saudara. Cuman kalau misalnya kayak begitu tapi kita hidup seenaknya, kita hidup ya semau-mau gue, ya Tuhan juga males, keles gitu kan. Maksudnya gue udah kasih lo Alkitab, belajar dari firman, kenapa gak mau bertobat gitu kan. Oke, terus budgeting ulang dan melakukan penghematan. Ini yang saya bilang tadi. Jadi kita ulang lagi mana yang perlu, mana yang tidak perlu kita keluarkan gitu. Kalau yang fix cost itu kayak cicilan apa segala macam dan makanan itu harus di budgeting. Tapi kalau yang nggak penting-penting kayak ini terus terang ya saudara-saudara, rambut saya sudah berapa bulan gak dipotong, biasanya langsung cepak. Tapi ya karena salah satunya juga takut keluar karena COVID, kedua ternyata ada positifnya ya, maksudnya bisa berhemat juga motong rambut di salon. Secara potong rambut aja udah berapa duit ya kan. Kalau di Jakarta kan lumayan, sekali potong bisa 300-400 ribu itu. Buat apa kalau pikir-pikir, ya udah dipanjangin deh sekalian sambil dirawat aja. Nah terus kayak contoh lagi kita mau berhemat nih, perawatan wajah. Aduh udah nggak usah ngomong ya, udah banyak jerawat. Kita nggak perlu pakai make up kan sekarang karena lagi COVID, mau kemana juga gitu. Jadi ya udah tinggal beli pembersih aja, pembersih muka sama krim. Jadi nggak perlu pakai lipstick. Orang pakai masker, ngapain pakai lipstick ya kan. Itu lagi tuh kita bisa berhemat.
Terus apalagi, nah saya juga bisa berhemat bensin karena nggak perlu kemana-mana. Oke, olahraga. Kalau dulu saya harus pergi ke tempat gym, sekarang tempat gym ditutup. Udah buka sih, tapi kan pasti takut dong ke sana. Jadi ya udah jogging aja di bawah atau ngepel. Berhubung sekarang sudah nggak pakai pembantu ya, tapi berhemat juga ya. Udah 4 bulan nggak pakai pembantu. Gaji pembantu di sini lumayan nih. Kalau di Jakarta pembantu pulang hari aja bisa 1,5 juta. Berarti 4 bulan saya bisa berhemat 6 juta gitu kan. Lumayan gitu, lumayan banget untuk saya sih lumayan banget gitu berhematnya. Dan ternyata saya bisa melaluinya gitu loh. Bisa juga ternyata nggak pakai pembantu. Ya kalau capek tinggal istirahat. Kalau kuat ya karena saya orangnya OCD, jadi tiap hari tuh harus ngepel, harus nyapu, harus bersih gitu. Jadi ya udah saya melakukannya mengganti olahraga biar badan tetap langsing walaupun agak melebar sedikit sekarang. Tapi ya banyak hal yang kita bisa ternyata switch diganti ya. Oke, apalagi ya tips buat vitamin misalnya. Kalau dulu kita misalnya milih kolagen lah segala macam, ternyata sekarangnya cuma butuh sinar matahari, vitamin C, vitamin E. Just cuman itu doang gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu yang nggak penting atau terlalu makan merek gitu, kita harus mengejarnya sampai nggak bisa berhikmat. Oke? Terus apalagi yang bisa kita hemat ya? Oke, gaya hidup. Banyak loh, banyak banget apalagi COVID ini. Dan saya tahu sih sebenarnya COVID sekarang kan ada mungkin yang kena PHK, ada yang gajinya dipotong seperti saya. Tapi kalau saya sih nggak yang maksudnya yang harus kayak miserable banget begini begitu, karena saya tetap percaya Tuhan pasti mencukupkan. Cuman ya itu, kita tetap harus berhikmat, harus saving more gitu. Tiap bulan tuh harus adalah yang kita harus simpan gitu loh. Ini dokter aku keren, inspiring banget renungan kita. Oh, terima kasih Ibu Dokter Lisa, itu karena dirimu. Kemarin juga waktu zamannya gendut banget loh, berat badan sampai hampir 64 kilo. Udah tembem, semuanya gendut. Ketemu lama Dokter Lisa yang melakukan healthy life ala LDR. Nah itu juga tuh bisa berhemat daripada kita ke tempat apa sih namanya, klinik kecantikan, suntik sana suntik sini kan tuh mahal banget ya. Buat kurus doang lah, ikut ini nih, ikut LDR aja. Itu pakai program dan murah banget karena kita mengganti pola hidup, pola makan. Dan ternyata hemat banget loh. Anak-anak juga ikut, jadi pagi sarapan kan pakai shake, terus dari itu jam 10 kita makan buah. Jadi sebentar lagi saya mau snacknya kan kita kan beli coklat, beli buah aja. Selain sehat juga terjangkau kan. Ada juga pepaya, nggak usah buah-buah mahal-mahal, nggak usah buah anggur atau apa, beli aja pepaya, pisang, apalagi yang ada aja gitu loh. Jangan diperibet yang gampang. Setelah itu jam 12 jam 1 baru makan berat nih. Makannya juga nggak perlu pakai minyak, coba minyaknya cuma buat dioseng sesendok. Terus jam 4 kita snack lagi gitu. Jadi ini juga tips untuk kita lebih bisa berhemat, kita lebih bisa meng-cut cost ya gitu kan. Untuk pengeluaran yang nggak penting nggak usah gitu. Jadi oke juga nih program LDR ini kalau teman-teman yang bermasalah dengan berat badan dan kesehatan boleh. Terus apalagi hal yang kita bisa hemat ya, banyak hal sih sebenarnya. Kalau kita cuman ini doang, baca Amsal 31 dan lakuin Amsal 31 ayat 10 sampai 31, itu sudah ada semua di situ. Dari pertama ayat 10 aja Tuhan sudah menjelaskan apa-apa aja yang kita bisa lakuin gitu loh sebagai istri yang cakap gitu. Terus saya mau sharing apa lagi? Berarti tentang keuangan itu Kakeibo, teman-teman boleh sekali lagi googling atau dilihat. Nanti sih mudah-mudahan Dokter Dadung bisa bikin kelas untuk khusus ibu-ibu ya. Jadi kita bisa lebih wise lagi, lebih pintar lagi mengatur keuangan. Yang nggak perlu dibeli, nggak usah dibeli. Kecuali yang namanya dibilang bisnis atau aset. Saya itu menjual segala macam model MLM. Jadi saya juga kemarin kan sempet yang pakai inhalasi. Nah itu selain saya pakai untuk kesehatan keluarga, saya jual. Jadi untuk keuntungan itu
saya bisa dapat gratis pakai inhalasi itu gitu loh. Jadi jangan juga menilai, wah aku kan perlu beli ini. Kalau untuk mendapatkan keuntungan lebih, kenapa tidak gitu loh. Terus saya juga jualan vitamin SOP dan USU. Nah itu baik buat kesehatan. Nah kalau kita bisa dapat gratis dengan menjual itu kan dapat keuntungan kita gratis, atau bisa nolong orang juga. Ada orang-orang yang udah sakit-sakit banget perlu itu, dia juga bisa dapat gratis dari hasil jualan kita gitu loh. Itu juga bisa dilakuin. Jadi terlalu banyak hal di dunia ini yang bisa kita lakuin asal kita mau. Itu aja sih. Karena saya baru coba program Kakek Ibu ini dan lumayan banget men-saving uang belanja per minggu ya teman-teman. Jadi misalnya gini, satu minggu ini kan awal bulan baru gajian, perpuluhan, oke, taruh di sini. Cicilan rumah taruh di sini, cicilan mobil misalnya ada, taruh di sini. Makanan, pokoknya semua amplop itu kita amplopin satu-satu. Saya mau kasih contoh ini sebentar. Nah, bikin kayak begini nih. Kalau saya bikin kayak begini, semuanya ada nih, udah saya tulisin. Ini belanja ini, jadi semuanya sudah dimasukin ke sini. Untuk tiap minggunya, karena kan kalau duit cash, kalau transferan harus dikasih itunya juga, bondnya ya. Nah, contohnya kayak begini. Oke, jadi dari sini kita tuh bisa lebih berhemat. Misalnya dalam satu minggu ini uang belanja rumah tangga gitu loh, udah mau habis. Gimana caranya kamu berpikir uang itu sebijak mungkin sih, sebisa mungkin kalau bisa masih ada sisa gitu. Jadi dari itu kita bisa saving, kita bisa tabung lagi untuk pengeluaran itu. Itu prinsip Kakek Ibu. Memang manual banget, tapi ternyata untuk ibu-ibu manjur sih menurut saya, ada yang udah melakukan ini selama seminggu. Kakek Ibu itu best lah, maksudnya bagus banget buat kita yang mau belajar untuk berhemat. Terus apalagi ya? Nah, dalam prinsip Kakek Ibu itu kita harus punya yang namanya saving. Hemat 30% dengan teknik orang Jepang Kakek Ibu. Kita hindari membeli barang dengan cara berhutang. Ini banget nih, nggak boleh berhutang. Sebisa mungkin mendingan nggak ada tabungan. Maksudnya kalau memang susah untuk ada tabungan, tapi minimal tidak ada hutang. Hutang sama siapapun gitu loh. Tapi berhutang kartu kredit ya namanya, atau orang jangan. Tapi kalau misalnya berhutang yang KPR rumah, ya it's okay. Itu maksudnya tanggung jawab kita, karena kita memang kita butuh banget, kita harus tinggal di rumah, tapi kita nggak mampu beli cash, ada cicilannya, udah dicicil aja dengan cara KPR. Oke, teman-teman yang boleh mau nanya-nanya, mau DM, gimana sih Kak gini. Secara gratis aku akan men-share ke teman-teman caranya gimana. Kan ini advice doang, kita juga sama-sama belajar ya. Saya juga bukan orang expert, nggak juga mau bilang udah jadi istri yang cakap sesuai dengan firman Tuhan. Enggak, kita sama-sama di sini mau belajar sesuai kebenaran firman, ya kan? Maksudnya kalau udah ada Alkitab yang Tuhan kasih buat kita belajar, kenapa kita tidak mau coba? Ya terus terang aja, ibu tuh setiap hari repot banget, tapi seneng banget yang namanya sharing. Kalau dapat sesuatu, aku tuh suka banget sharing gitu. Jadi kalau ada berapa menit untuk sharing, aku juga lagi ngajarin anak-anakku untuk spread about God, spread about love gitu. Setiap hari mereka tuh harus kalau bisa ada waktu lebih kasih renungan buat teman-teman yang belum kenal Tuhan. Jadi dengan masa kecil mereka sudah terbiasa untuk menceritakan tentang Yesus gitu. Dan kita nggak mau dong manusia tidak diselamatkan Tuhan. Jadi mumpung kita sudah menerima keselamatan, kita juga harus menceritakannya kepada orang lain. Nah, mumpung saya sekarang juga ada dapat cara untuk kita berhemat, prinsip Kakek Ibu ini, kenapa tidak saya sharingkan buat teman-teman. Karena pagi-pagi subuh udah bangun, siapin anak yang gede harus sekolah, siapin bapaknya harus berangkat kerja. Nah, satu lagi, bapaknya itu saya bawain makanan. Kenapa bawain makanan? Karena itu juga salah satu penghematan gitu loh. Jadi bawa dari rumah, selain bersih kan, kita nggak tahu kalau dia jajan dari luar, apalagi masa Covid kan agak serem ya. Jadi saya tetap
bawa, kalau orang Manado bilang bawalun, kalau orang Jakarta bilang sangu gitu. Kita bawain makanan, minuman dari rumah, segala sesuatunya tidak beli, dan lebih higienis, lebih bersih, semua peralatan makan juga dibawa dari rumah gitu. Terus setelah itu saya masak, masak buat sampai makan siang, karena buat makan malam kalau bapaknya pulang cepet dia yang masak, kalau tidak ya saya lagi yang masak gitu kan. Terus setelah itu ya udah urus anak-anak sekolah, terus ya itu ibunya ada kuliah 2 jam, saya masih kuliah juga tentang parenting guide. Terus ya sharing about the love of God kan. Di sini 15-20 menit, terus mengerjakan kakeibo itu. Nih, teman-teman boleh lihat nih. Udah di depan laptop. Ini adalah ruangan belajar anak-anak saya sebenarnya sama ruang baju. Tapi karena si kakak lagi belajarnya di depan, jadi saya pakai ruangan ini gitu. Terus apalagi yang kita bisa hemat? Banyak hal. Intinya baca. Halo Ko Denny, God bless you tuh. You tuh jaga kesehatan kok. Sama kakakku Rini yang cantik. Jangan mbak utang, oh nggak apa-apa. Kalau sama sistermu ini kalau masih bisa ditanggung-tanggung. Ya itu tetap sehat. Oh iya, aku mau berdoa buat tanteku, minta doanya juga buat teman-teman. Tanteku yang masih di ICU, tidak sadar karena kaliumnya tinggi karena glukosa. Ya semoga Tuhan memberikan yang terbaik, dan saya yakin dan percaya kuasa Tuhan nggak pernah berubah. Kalau dia mau berkehendak, yang terbaik Tuhan pasti berikan. Oke, Om Rofi tetap semangat. Ma Ade Hendy pasti disembuhkan Tuhan. Oke teman-teman, sekian dari saya, mau sharing tentang istri yang cakap, bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga dengan cara kakeibo atau cara orang Jepang mengatur keuangan. Teman-teman boleh DM saya atau googling juga bisa. Anytime you can reach my WhatsApp number. Oke. Tuhan Yesus memberkati semua, biar kiranya renungan dan sharing ini boleh bermanfaat buat teman-teman. God bless you. Oh ya, saya akan simpan ini di YouTube. Bisa subscribe di YouTube-nya Vera Jennifer. Ada renungan-renungan di situ, ada sharing-sharing kayak begini di situ, ada renungan dari anak-anak saya juga di situ. God bless you.